Baik, selamat malam Om. Di sini perkenalkan nama saya Erina. Saya di sini ingin melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah saya yaitu psikologi kesehatan. Di sini saya dari program psikologi mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta. Nah, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan ya Om. Sebelumnya, nama Om siapa Om? Nama saya Raswanto. Ya, baik. Usianya berapa, Om? Usianya sekarang 58 tahun. Oh, baik. Om, alamatnya di mana, Om? Alamatnya di Persindon Gang 3 nomor 13 Kalongan. Oh, ya. Lalu penyakit yang diderita Om ini apa ya, Om? Pada waktu itu stroke. Oh, Nah, stroke. stroke di akhir tahun 2021 menjelang tahun 2022. Oh, baik. Berarti sudah kurang lebih 3 tahunan ya, Om Iya. ya. Lalu kenapa sih Om penyebab Om bisa terkena stroke? Nah, itu saya juga kurang tahu ya. Masalahnya itu tiba-tiba saya kena serangan stroke pas jam kerja. Oh, Jadi setelah sarapan pada waktu itu kurang lebih jam 7, kemudian jam kerja mulai jam 8. Ya kalau tidak salah pada waktu itu jam-jam kurang lebih jam 9 lah, merasa pusing. Kemudian untuk melangkah berat, tiba-tiba tangan kanan saya diangkat ke atas tuh berat sekali. Sehingga saya masuk kantor ke ruang istirahat, teman saya melihat kalau saya sudah kena pelo. oh. Sehingga sama teman kantor saya dilarikan ke rumah sakit Fatmawati kebetulan. Dan pada saat itu kebetulan saya bekerja di Jakarta. Jadi dadakan gitu ya Om? Iya. Apakah karena itu pola hidup Om yang sebelumnya kurang sehat atau bagaimana? Ya kalau menurut saya ya pola hidup yang kurang sehat. Sering begadang gitu ya Om? Begadang enggak, cuman Merokok? kebanyakan rokok. Ya, terus juga makanan juga nggak teratur. Seperti itu. Iya. Stroke-nya kalau boleh tahu kan ada beberapa tipe kan Om. Iya. Om tuh kena stroke yang ringan, sedang atau? Nah, untuk mengetahui stroke berat atau ringan, saya ngertinya setelah di CT scan. Iya. Begitu masuk mesin CT scan itu kepala saya masuk ke mesin, ternyata begitu keluar dinyatakan sama dokter kalau saya kena serangan stroke ringan. Oh, seperti itu. Lalu sekarang kan Om udah terkena stroke ringan ya Om ya. Apa sih Om bedanya aktivitas sebelum dan setelah terkena stroke Om? Nah, pada waktu sebelum saya kena stroke ya saya memang kan ya tanggung jawab karena kerjaan ya. Mungkin sedikit banyak juga ada kerjaan yang berat-berat. Saya tidak bisa memikirkan karena itu tanggung jawab saya. Setelah saya sudah kena stroke, ya saya menjaga kerjaan-kerjaan saya jangan terlalu berat, yang ringan-ringan. Sehingga sampai detik ini pun tangan kanan yang dulu pernah kena stroke saya tidak berani itu ngangkat berat. Oh, jadi tangan kanan tuh nggak bisa ngangkat beban terlalu berat gitu ya Om? Iya, intinya seperti itu. Gitu. Baik. Lalu ada nggak sih Om kondisi atau situasi yang bikin Om merasa nggak nyaman setelah stroke? Apa Om jadi nggak suka di keramaian atau Om jadi nggak suka jalan-jalan karena keterbatasan aktivitas Om atau bagaimana? Kalau masalah itu yang dirasakan setelah saya kena stroke ada. Bahkan sampai detik ini saya sudah konfirmasi sama dokter stroke yang nanganin saya, ternyata saya kena saraf perasa lidah. Hanya bisa merasakan pedas, asin, manis. Tapi walaupun sudah dibuat gosok gigi beberapa kali, rasanya itu seperti orang habis bangun tidur. Kalau untuk aktivitas jalan-jalan saya suka, cuman kan saya juga namanya usia sudah lanjut ya, tulang sendi juga beberapa saat ini juga udah kena mulai, jadi harus menjaga tulang sendi lutut lah.
jangan terlalu banyak jalan juga. Tapi ada nggak sih Om aktivitas yang bikin Om yang misalnya tadinya Om tuh suka main, suka jalan-jalan kemana gitu, terus suka golf, olahraga atau apa gitu, terus sekarang jadi nggak bisa nih aktivitas itu gitu. Ya kalau untuk aktivitas memang dulu masalah olahraga saya memang bisa dikatakan hanya angkat-angkatan sementara. Itu pun sebelum saya kena serangan stroke. Setelah saya kena serangan stroke, saya aktivitasnya paling jalan pagi, itu pun juga saya batasin hanya beberapa kilo. Seperti itu Om. Terus ada nggak sih Om hal-hal tertentu yang justru bisa memperburuk kondisi Om setelah stroke? Kayak misalnya kan udah pasti Om udah nggak bisa makan makanan sembarangan lagi nih. Nah kalau dari pikiran Om sendiri, apa Om udah jadi apa ya, gampang gampang emosi atau gampang nangis atau gampang murung? Nah itu mungkin karena ah, bisa juga sampai detik ini saya gampang emosi. Karena mungkin juga ada faktor darah tinggi kali ya. Ada darah tinggi juga Om? Iya. Kenapa Om emosi, kenapa Om? Apa yang bikin Om pengen marah gitu? Ya kadang kemauan saya tuh nggak klop gitu loh. Nggak terpenuhi gitu ya? Gitu. Lalu apa sih yang Om rasakan setelah stroke? Ya yang itu yang saya katakan sampai detik ini mulut saya terutama lidah ya rasanya seperti orang habis bangun tidur. Tapi apa ada kesusahan Om buat berbicara atau ada dalam berjalan susah atau bagaimana? Kalau untuk berbicara ya dokter dengan mengatakan dengan saya kontrol terakhir 1 bulan yang lalu ya sudah kembali baik hampir 100%. Hanya kalau untuk berjalan jauh dibatasin, jangan terlalu sampai sekian kilo jauhnya, karena juga mengingat tulang sendi saya juga kan namanya usia sudah mulai keropos ya. Iya. Jadi mesti dibatasin. Ya sehari-hariannya ya bantu istri di rumah ya, kadang ya itu pun juga kerjaan yang ringan-ringan, tidak boleh berat-berat. Udah nggak bisa sekuat tadinya ya Om Iya. ya. Harus banyak-banyak jaga aktivitas gitu. Iya. Terus ada nggak sih pikiran-pikiran negatif yang sering datang dan mengganggu setelah Om tuh terkena stroke? Kalau untuk saat ini belum ada sampai sejauh itu pikiran-pikiran negatif yang mengganggu setelah saya kena stroke, tidak ada. Berarti Om tidak mengalami seperti menjauh diri dari lingkungan sosial atau insecure gitu? Nggak ada. Nggak ada. Berarti support keluarganya bagus banget Om. Iya, amin. Iya. Lalu Om berarti sampai sekarang masih periksa Om di mana Om? Masih sampai detik ini pun juga saya masih kontrol, bahkan saya untuk kontrol di rumah sakit PKU Kota Yogyakarta. Itu setiap 3 bulan sekali Om? Kalau untuk ketemu dokter stroke-nya itu 1 bulan sekali. Tapi kalau untuk fisioterapinya itu seminggu sekali, kadang 2 kali. Oh gitu. Bahkan setiap hari pun saya harus konsumsi amlodipin. Kenapa itu Om? Itu kan salah satu obat untuk pengencer darah. Oh. Ya salah satunya obat yang untuk supaya tidak terulang kembali. Karena kalau sudah kena stroke pertama, untuk kena serangan yang kedua itu biasanya kalau yang saya dengar tuh lebih parah. Oh gitu. Akhirnya saya pikir kalau saya putus dengan obat amlodipin ini, yang saya khawatirkan yaitu kena stroke serangan yang kedua bahkan yang lebih parah. Berarti apakah obat ini tuh nggak bisa lepas berarti Om? Nggak bisa, soalnya juga dokter juga sudah ngasih tahu seperti itu. Seperti
harus konsumsi setiap obat setiap hari, terutama amlodipin. Itu juga bukan hanya amlodipin aja yang diminum malam pun juga ada, hanya yang diminum pagi setelah sarapan itu amlodipin. Itu ada berapa obat Om? Kalau ini amlodipin untuk pagi setelah sarapan, kemudian untuk malamnya ini ada clopidogrel ya, itu malam. Terus ada satu lagi, ini juga malam, kapsulnya 2 kali sehari, 1 pagi 1 malam. Jadi ada 4 jenis. Tapi fisioterapinya juga non-stop Om, nggak boleh berhenti itu? Kalau itu fisioterapi itu tergantung ya, kadang di sana juga pada saat penjadwalan pasiennya terlalu ramai sehingga bisa di cancel, bahkan juga nggak bisa untuk fisioterapi, dalam arti dilanjutkan untuk 1 minggu ke depan gitu. Tapi anjuran dokter fisioterapi itu harus terus menerus gitu? Iya, harus rutin juga. Tapi ya sebenarnya ya kalau dari anjuran dokter sih nggak ini ya, hanya itu disarankan dari dokter fisioterapi, soalnya kan beda-beda. Dokter stroke itu nanganinnya, untuk fisioterapi itu ada dokter tersendiri. Gitu. Iya. Oke. Baik Om, mungkin cukup. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya untuk berbagi pengalaman dan cerita. Iya. Saya sangat menghargai saya sangat menghargai informasi yang Om berikan. Saya akan menggunakan informasi yang Om berikan ini secara bijak dan hanya untuk kebutuhan akademik saya saja. Makasih Om. Sama-sama, terima kasih kembali.